الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال العلماء رضوان الله عليهم. Ini yang kemarin sudah kita sampaikan, yakni definisi takwa menurut para ulama. Sebagian besar para ulama mendefinisikan takwa itu sebagai ibaratun imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan. Takwa itu berarti melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, baik secara zahir maupun secara batin. Zahir berarti tampak lahir, batin apa yang ada di dalam. Nah, wujud dari batin di sini adalah mawas tasya'ir ta'zimi lillah. Jadi ketakwaan itu disertai dengan rasa ta'zim kepada Allah. Rasa ta'zim kepada Allah. Wujud dari ta'zim adalah wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah. Jadi bukti ta'zim itu adalah adanya rasa haibah, khasyah dan rahbah. Yang secara bahasa ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu takut. Artinya orang yang betul-betul ta'zim ke Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amal hidupnya, itu dia lakukan semua amal disertai dengan rasa takut. Jadi takut itu adalah bukti ta'zim. Orang yang punya rasa ta'zim ke Allah, pasti dia punya rasa takut. Nah, takutnya itu dengan 3 nama, haibah, khasyah, dan rahbah. Haibah kemarin kita sampaikan, rasa takut yang menyelimuti hati ketika melakukan amal. Yang ditakuti adalah apa? Beramal tanpa ada rasa tunduk kepada Allah. Jadi inilah yang ditakuti oleh orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takut kalau ketika melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah itu bukan karena tunduk ke Allah. Bukan karena tunduk ke Allah. Apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya harus menjadi muhasabah kita. Selama ini ketika kita mewujudkan amal takwa, baik imtithalul awamir maupun ijtinabun nawahi, apakah betul-betul karena tunduk kepada Allah? Betul-betul karena tunduk ke Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena alasan yang lain? Kalau tunduk kepada Allah itu berarti urusannya dengan siapa? Kita dengan Allah. Tidak ada urusan dengan yang lain. Itu berarti namanya tunduk. Tapi kalau masih ada karena faktor yang lain, itu berarti wujud tunduknya menjadi tanda tanya. Menjadi tanda tanya. Kalau mau dirilkan, ini untuk kita semua mengevaluasi apakah selama ini amal takwa kita
betul-betul disertai dengan rasa haibah. Haibah itu wujud dari ta'zim kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya. Selama ini kan yang kita ketahui, kita kalau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sholat, kita zikir, kita tilawah Quran, kita sedekah, puasa, zakat, itu nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikasih apa? Pahala. Yang dengan pahala itu nanti kita bisa masuk surga. Andai, ini cuma andai. Andai di sini dalam rangka kita ingin melihat lebih dalam, ya, lebih jauh diri kita, apakah kita beramal itu betul-betul karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, betul-betul karena tunduk semata kepada Allah. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan surga kepada kita, andai. Tidak ada surga untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang berbuat terpuji. Kira-kira semangat berbuat baiknya sama enggak? Ya, secara teori kita kemakan ya sama lah. Ya, cuma mungkin kita perlu lebih dalamnya. Sama atau kemudian berbeda. Nah, itu akan lebih, kalau ketaatan mungkin masih ini ya, masih istibah, iskalnya itu masih kuat gitu. Enggak lah ya, tetap saya taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Saya tetap melaksanakan amal kebaikan. Andai pun Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak menjanjikan surga, ya, tidak ada surga untuk saya tetap ya tunduk kepada Allah. Nah, tapi kalau sekarang kita kebalikannya. Jadi soal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana orang yang bertakwa itu punya prinsip, ya larangan Allah itu dijauhi. Nah, kenapa kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau berdasarkan definisi beliau ini, ya saya menjauhi larangan Allah itu karena ta'zim saya kepada Allah. Iya, itu ta'zim saya kepada Allah. Tahu ini larangan Allah, ya saya tinggalkan. Iya. Nah, pertanyaannya, betulkah kita meninggalkan larangan Allah itu karena tunduk ke Allah? Iya. Nah, itu sama dengan tadi ya. Orang kalau melanggar larangan Allah, nanti akan ada akibat. Akibatnya apa? Akibatnya masuk neraka. Iya, akibatnya adalah masuk neraka. Nah, sama ya. Andai ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita melakukan perbuatan tertentu, ya, di mana kita harus menjauhinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengancam, ya. Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang melanggar ini, ya. Allah tidak mengancam dengan neraka, ya. Tapi Allah melarang, ya. Tapi Allah tidak menyampaikan nanti akan masuk neraka. Kemungkinan besarnya kita tetap patuh, tidak melanggar larangan Allah, atau ada kemungkinan yang lain. Kalau nggak ada apa-apa kok, nggak bakalan masuk neraka kok. Ya, kemungkinan besarnya tetap patuh atau nggak patuh. Berarti kalau begitu, iya, kenapa nggak patuh? Karena nggak ada akibat buruk. Padahal kan tahu itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu, kita
patuh kepada Allah dalam wujud, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu kepatuhan kepada apa? Kepada siapa? Lah ini yang kita takuti siapanya? Nerakanya. Iya. Yang kita takutkan adalah nerakanya. Berarti sebenarnya kita lebih takut ke nerakanya atau ke Allahnya? Berarti tunduknya ke siapa? Tapi beneran tadi tuh Umi sama Abi habis ngaji tuh. Jadi ternyata surga itu tingkatannya macam-macam. Kayaknya arahnya ke sana Abi, kayaknya gitu. Iya, jadi betul tadi ya yang disampaikan. Jadi kita takwakan betul-betul semata-mata karena ta'zim ke siapa? Ke Allah. Iya. Ta'zimnya ke Allah. Nah, ta'zim ke Allah itu di situ ada rasa haibah. Haibah itu takut. Iya, takut. Kalau saya takwa ini bukan karena tunduk ke Allah. Kalau betul tunduk ke Allah Subhanahu wa taala, maka waktu kita berlaku takwa itu, urusannya antara kita dengan siapa? Urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak peduli dengan apapun. Pokoknya ini urusannya adalah saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul sepenuhnya karena saya tunduk kepada Allah. Nah, ini yang Syekh Abdullah Ba'nawi Al-Haddad sebenarnya sedang mengajak kepada kita untuk betul-betul memurnikan takwa itu semata-mata karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul semata-mata kita tunduk ke Allah. Allah ya Allahnya. Logika sederhananya begini. Ada orang tua ya, ada orang tua. Anak-anaknya sudah mandiri. Anak-anaknya sudah mandiri. Nah, suatu saat orang tua ini nge-WA anak-anaknya. Anak-anak ke rumah bapak ibu dong. Ya, bapak ibu pengen ngobrol sama kalian. Ya, pengen berdekat-dekat dengan kalian. Nggak ada yang datang. Iya, nggak ada yang datang. Nah, karena nggak ada yang datang, terus lain waktu, orang tua ini nge-WA lagi anaknya. Iya, anak-anaknya itu dia lagi, anak-anak, makan kok nggak ada yang datang ya. Ya, kira-kira selisih 1 pekan kemudian ya. Jadi pekan depannya nge-WA lagi nih orang tua. Anak-anak pekan yang lalu, bapak ibu nge-WA kalian nih, tapi nggak ada yang datang. Iya, tapi ya nggak apa-apalah. Tapi ini hari ini bapak ibu pengen kalian mau ke rumah. Iya, mau ke rumah. Kalau kalian ke rumah nih, pokoknya siapa aja yang ke rumah nih, nanti pulang bapak ibu akan kasih uang 10 juta. Iya, bapak ibu akan kasih kalian uang 10 juta. Nah, begitu dijanjiin begitu, apa yang terjadi? Wah, anak-anaknya datang semua. Iya, anak-anaknya datang semua. Nah, pas datang, pada ditanya, kenapa pekan lalu nggak ada yang datang? Iya, sekarang kok pada datang? Terus apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Ya, kalau sekarang kan ada 10 jutanya, Pak. Iya, kalau sekarang kan ada 10 jutanya, Ibu. Pekan lalu nggak ada. Iya, pekan ini kok ada 10 jutanya. Gimana saya nggak tertarik? Iya, gimana saya tidak tertarik?
kira-kira ketika memang akhirnya, dan memang pada akhirnya kan mereka jujur ya, karena ada 10 jutanya. Bayangkan ketika anak-anak itu mengatakan bahwa kami datang ini karena ada 10 jutanya, itu orang tuanya bahagia atau terluka? Orang tuanya kan terluka. Oh gitu ya. Berarti kalian sebenarnya taat atau tidak taat itu kepada orang tuanya? Iya, tidak. Iya, itu bukan karena tunduk kepada orang tuanya, tapi tunduknya kepada apa? Iya. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, dengan beliau mengatakan wal haibah. Ini sesuatu yang memang tidak lazim ya, tidak lazim loh. Bukankah yang menjanjikan surga untuk orang yang taat itu Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Betul. Iya, betul. Tetapi janji surga dan ancaman neraka itu adalah setelah perintah untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu babnya bab lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk yang taat, iya, dan menyediakan neraka untuk yang tidak taat, iya. Yaitu sunnatullah saja, itu memang sunnahnya Allah. Itu sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, sunnahnya Allah itu kalau surga itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnahnya Allah, sunnatullah, kan ada sunnatullah. Jadi salah satu sunnatullah itu adalah Allah akan membalas orang yang baik dengan surga dan mengancam orang yang tidak baik dengan neraka. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Ya, sunnatullah itu memang bagian dari sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan. Yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan. Tapi bukan karena itu sebenarnya kita kemudian berlaku taat kepada Allah sebagaimana kita taat kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tuanya atau karena sesuatu yang dijanjikan oleh orang tua? Karena orang tuanya kan. Iya, karena orang tuanya. Sehingga kalau seandainya orang tuanya tidak menjanjikan apa-apa, apakah orang tua pantas untuk tidak ditaati? Apakah ketika orang tua tidak memiliki amarah, karena sangat boleh jadi kan, sangat boleh jadi ya orang tuanya memang nggak bisa marah gitu. Apakah karena orang tua yang tidak akan marah kalau larangannya dilanggar, kita boleh melanggar? Enggak, kenapa? Ya, yang saya lihat bukan marahnya orang tua. Yang saya lihat adalah karena beliau orang tua. Nah ini yang dimaksudkan dengan wal haibah yang kemudian perlu menjadi renungan kita. Sehingga kita betul-betul takut kalau kita berlaku taat kepada Allah itu bukan karena tunduk kepadanya. Ada sesuatu yang lain yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya dengan nilai dan hakikat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kalau orang melanggar sebuah aturan, sudah tahu itu aturan, dilanggar karena tahu tidak ada akibat buruknya, tidak ada hukuman gitu ya. Karena sudah tahu itu larangan. Tapi karena nggak ada akibat buruknya, nggak ada sanksinya, nggak ada hukumannya, wajar nggak kalau larangan itu dilanggar? Wajar? Wajar. Padahal tahu itu larangan. Di mana larangan itu
dihadirkan untuk diapakan oleh kita? Dihindari. Ya, dihindari. Kita sudah tahu kalau larangan itu dihindari. Tapi saya tahu di situ tidak ada hukumannya, tidak ada akibat buruknya. Terus ada dorongan melanggar. Sekali lagi itu sebenarnya wajar nggak? Ya, kalau wajar, ya, maka pertanyaannya adalah afala taqilun. Ya, sebenarnya arahnya begini. Iya. Jadi kadang sebenarnya ini masalahnya adalah apakah ini ada kaitannya dengan tingkatan iman? Iya, ada kaitannya dengan tingkatan iman atau pengertian kita, iya, yang selama ini masih terbelenggu, iya, masih terbelenggu oleh nilai-nilai yang nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu contoh tadi ya, apa sih yang mendasari kita pada kasus ini ya, larangan lalu lintas ya, larangan lalu lintas. Sudah tahu, iya, itu larangan, iya, tidak boleh masuk ke jalan itu, iya. Sudah jelas dan memang sudah ada rambu-rambunya, iya. Dan ada peringatan-peringatannya, pokoknya nggak boleh, ya. Itu jalan satu arah, ya, itu jalan satu arah. Tapi dari yang sudah, ya, banyak orang yang lewat, iya, jalan yang satu arah itu, dan ternyata nggak apa-apa, maksudnya nggak nggak ditilang gitu ya. Nggak didenda, iya, nggak. Tapi saya tahu itu sebenarnya larangan, masuk ke jalan itu larangan. Tapi lihat yang lain melanggar, iya, lihat yang lain melanggar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita lakukan? Kalau kemudian kita ikut melanggar, pertanyaannya, atas dasar apa kita melanggar? Ya, kalau ikut-ikutan, kenapa kok bisa ya ikut-ikutan? Ini nggak nyinggung apa dan siapa, karena nggak ada. Tapi ini bagus, tapi perlu menjelaskan di pengeras itu dengan penjelasan yang nggak membingungkan. Misalkan haibah itu apa? Jadi kalau menyebutkan haibah sampai kan harus diterjemahkan dulu. Iya. Jadi tadi ya pertanyaan ke pertanyaan tadi dulu ya. Jadi kalaulah kemudian kita melanggar aturan itu, ya padahal sudah tahu aturan, melanggar, itu yang menyebabkan kita berani melanggar itu apa? Nggak ada hukuman kan? Tidak ada akibat. Lantas berarti kita ini orang yang tunduk pada aturan atau tunduk kepada apa? Kalau ada di antara kalian ya, yang hari ini ya, Bapak Ibu panggil kok nggak datang, ya, asal tahu aja, ya, Bapak Ibu hari ini memanggil kalian itu untuk bagi-bagi tinggalannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah tua, ya, berarti siapa yang nggak datang, ya udah nggak dapat bagian. Iya, nggak dapat bagian. Waktu kira-kira pada datang nggak? Pada datang. Kenapa pada datang? Takut kalau nggak datang, ya kan? Ya takutnya sama orang tuanya atau sama bagi-baginya tadi. Takut nggak dapat apa-apa. Bukan takut sama orang tuanya. Nah, maka sama ya. Kira-kira ketika orang tua datang, ya mereka datang ke orang tua nanya, kok sekarang pada datang sih? Kan lalu kok nggak ada yang datang? Mereka kan bilang apa?
Ya, soalnya kalau hari ini nggak datang kan kita nggak dapat. Sekali lagi, ya, orang tua gimana? Orang tua gimana? Terluka nggak? Nah, sebenarnya sama ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi beda. Allah sama sekali tidak terluka. Kalau seandainya nih, ya seandainya kita taat kepada Allah, kenapa taat? Ada iming-imingnya ya. Allah sama sekali nggak terluka. Iya. Allah sama sekali tidak terhina, enggak. Iya, sama sekali enggak. Tapi itu kan menunjukkan kualitas orang yang melakukan amal tersebut. Ya, jadi wal haibah ya, yang disampaikan oleh beliau ini, ya. Nah ini menjadi pengertian baru dan memang rasanya, ya, kita ngaji itu harus ada yang baru kan, harus ada yang baru. Kalau selama ini kita ngaji, ya, itu saja. Takwa itu ya pokoknya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, selesai. Yaitu mau pelajaran waktu kapan? Waktu SMP. Ya, waktu SMP. Nah, harus ada pengertian yang baru. Dan tahukah kita, ya kalaulah dikatakan tadi bahwa iman itu ada tingkatannya, maka awal dari tingkatan iman adalah adanya pengertian yang baru. Yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang nggak apa-apa, ya, ternyata itu apa-apa. Iya. Kalau ya. Mana yang lebih membuat kita bersemangat untuk melakukan amal baik yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik yang ada balasan baiknya disebutkan. Iya, balasan baiknya disebutkan. Dengan amal baik yang nggak disebutkan balasan baiknya. Umumnya orang akan lebih bersemangat melakukan amal baik yang mana? Yang mana? Yang ada janji balasan baiknya atau yang nggak ada sama sekali? Yang ada janji balasan baiknya. Iya. Wajar nggak? Lebih bersemangat terhadap yang ada janji balasan baiknya. Wajar nggak? Wajar. Iya, baik. Itu wajar bagi siapa? Bagi anak kecil atau orang yang sudah dewasa? Bagi anak kecil atau orang yang sudah dewasa? Anak kecil. Iya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan harus ada peningkatan. Andai ya. Saya bilang sama bapak ibu dan atau jangan saya lah, ada orang alim ya, ada orang yang sangat alim. Ya, terus beliau bilang begini, Pak Bu, saya ada amalan nih. Iya, amalan zikir. Ya, kalau bapak ibu mau mengamalkan ya amalan zikir ini, ya, mengamalkan amalan zikir ini, ya, dijamin nanti urusannya dipermudah. Ya, bagi yang banyak hutang nanti akan dimudahkan bayar hutang. Kalau yang rezekinya susah nanti dilancarkan rezekinya yang susah itu. Kira-kira banyak nggak yang semangat untuk meminta? Kalau ditawarkan oleh orang alim tadi, banyak nggak? Oh, banyak ya. Apa Ustaz itu ya? Apa Ustaz amalannya? Ya Ustaz, cepat saya catat nih. Ya, kenapa semangat? Karena tadi ya, jelas gitu balasannya. Tapi kalau sang Ustaz tadi bilang, saya punya amalan nih. Siapa yang mau mengamalkan ini menjadi kebaikan? Apa kebaikannya? Ya pokoknya kebaikan. Ya, jadi sama Allah itu dekat. Iya, sama Allah itu dekat. Hidupnya, iya. Ya pokoknya sama Allah itu dekat. Iya. Kebaikannya apa? Ya pokoknya ada kebaikannya. Tapi nggak disebutkan. Ya. Semangat atau enggak? Wah, apalagi kalau ditawarin. Pokoknya kalau mengamalkan amalan ini yang lagi susah jodoh, wah gampang jodohnya. Iya, ada banyak yang meminta. Iya. Iya.
Nah, ini sebenarnya nanti akan menunjukkan tentang kualitas iman ya, kualitas iman. Ya, jadi betul kalau ya, segala sesuatu itu nanti akan menunjukkan ya kualitas iman seseorang, tingkatan iman seseorang, yakni tingkatan iman dia itu tingkatan anak-anak atau orang yang sudah dewasa. Ya, tingkatan anak-anak atau orang yang sudah dewasa. Ya lazimnya sama orang tua tadi ya. Kalau orang tua janjiin, pokoknya kamu kalau sholat berjamaah nih selama liburan lengkap, iya, 20 hari bisa sholat berjamaah di masjid, Bapak Ibu akan beliin sepeda harga 5 juta. Si anak seneng nggak? Dan wajar nggak? Wajar. Kenapa wajar? Masih anak-anak. Masih anak-anak. Iya. Tapi kalau sudah bukan anak-anak, rasanya menjadi tidak wajar. Jadi iman kita sekarang iman anak-anak. Ya, itu yang pernah disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah ya di kitab beliau Al-Hikam. Ya, jadi barang siapa yang berlaku taat, ya, berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senang ya ketika amal taatnya itu ya, mendapatkan balasan berupa kesenangan-kesenangan hidup. Ya, dan memang semangat melakukan amal taat itu karena janji-janji yang menyenangkan tadi. Nah, kata beliau itu, ya, bahasa beliau menunjukkan masih adanya jiwa tufuliyah pada diri kita yang di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tufuliyah itu jiwa kekanak-kanakan dari kata tiflun. Ya, tiflun. Tufuliyah itu jiwa kekanak-kanakan. Berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak murni untuk ibadah, tapi karena ada sesuatu yang berupa kesenangan hidup yang bisa saya peroleh dengan saya melakukan ibadah. Berarti dia beribadah itu semata-mata untuk memenuhi hak Allah atas dirinya atau untuk memenuhi hak nafsunya atas dirinya. Jadi ada orang salat duha ini real ya. Salat duha kan biasanya salat dalam rangka untuk apa? Ya rezekinya banyak kan ya. Ya rezekinya banyak. Itu jadi semangat. Iya semangat. Nah rezeki itu hak Allah bukan? Rezeki hak kita. Iya hak kita. Nah hak kita itu kita dalam artian yang mana persisnya? Hati, akal, jiwa atau nafsu? Nafsu. Iya. Berarti sebenarnya kalau ada orang yang salat duha nih semangat biar dapat rezeki yang banyak, maka dia salat duha itu dalam rangka memenuhi hak Allah atau hak nafsunya. Hak nafsunya. Itu kan sebenarnya dia sedang memenuhi apa yang menjadi keinginan nafsu. Bukan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya walhaibah itu takut betul ya. Kalau saya beramal takwa ini bukan karena tunduk ke Allah. Itu intinya. Walhaibah secara bahasa walhaibah itu takut karena mengingat begitu sangat besarnya wibawa Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk sangat besarnya hak Allah atas saya. Itu haibah. Ya, itu haibah. Jadi rasa takut kepada Allah karena begitu besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas saya. Ya, besarnya hak Allah atas saya. Jadi kalau dalam analogi ya, mana yang membuat kita takut kepada seseorang? Ya kita punya hutang. Jadi ini contoh aja ya. Kita tidak berharap hutang ya. Ya seseorang ya. Ada seseorang dia punya hutang kepada A dan kepada B. Ya, kepada A dan kepada B. Hutang dia kepada A itu 10.000. Ya, 10.000. Hutang dia kepada B itu 10 miliar.
Mana yang membuat dia lebih takut, kepada A atau kepada B? Iya. Mana yang bagi dia yang lebih berwibawa, A atau B? Kenapa? Hutang saya kepada dia banyak. Berarti hak dia atas kita besar atau kecil? Besar. Sementara hak dia kepada A kecil. Iya. Maka mana yang lebih membuat dia takut, ketemu A atau ketemu B? Iya. Mengingat besarnya ya hak B atas dirinya. Iya. Nah, rasa takut seperti ini namanya haibah. Iya, namanya adalah haibah. Nah, maka kalau seandainya sifat tunduk tadi, orang tadi lebih besar mana ketundukannya, kepada A atau kepada B? Nah, hak Allah Subhanahu wa taala atas kita itu besar sekali. Iya, besar sekali. Iya, sedemikian besarnya, iya. Itulah yang membuat kita takut kalau sampai ketaatan kita bukan karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kalau seandainya orang tadi iya, ketemu dengan B, iya, ketemu dengan B. Terus B nyuruh dia, iya, tolong dong sapuin halaman rumah saya. Iya, sapuin halaman rumah saya. Nah, pada saat kemudian dia nyapu, mungkinkah di dalam dirinya ada nyali untuk hitung-hitungan? Nah, iya, enggak. Kenapa enggak? Kalaulah dia, ya saya mau asal saya dibayar. Mungkin nggak ada nyali, ya. Nggak ada nyali. Kenapa? Hutang tadi. Kalaupun dia nyapu rumah dia yang rumah si B ya, yang luasnya 50 meter, itu kira-kira nilainya sudah cukup belum untuk membayar hutang dia yang 10 miliar? Iya, belum. Iya, belum. Kalau seandainya dia nyapu tiap hari, itu butuh berapa lama untuk bisa ngelunasin hutang yang 10 miliar itu? Sepanjang umur nggak cukup. Ya, sepanjang umur nggak cukup. Tahukah kita Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita melihat besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, kalaupun sepanjang umur ini kita gunakan untuk tunduk patuh kepada Allah, itu belum tentu, belum tentu. Iya, kalau bahasa beliau sih nanti di bawah itu beliau bilang pasti. Iya, jadi bukan cuma belum tentu, pasti. Iya, pasti tidak akan bisa membayar hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Iya, kalau pasti belum bisa membayar hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, maka apakah masih ada dalam pikiran kita hitung-hitungan pamrih gitu. Ya Allah, saya mau taat nih. Asal kalau saya taat nih, saya dikasih apalah, rezeki yang lancar, rezeki yang banyak. Mungkin nggak ada hitung-hitungan begitu. Tidak ada. Iya. Nah, itu yang namanya al-haibah. Jadi al-haibah itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengingat begitu besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, sehingga pada saat kita melakukan amal taat kepada Allah, tujuannya satu aja, apa? Memenuhi hak Allah atas saya. Ya, memenuhi hak Allah atas saya. Kita tidak pernah berhitung bagaimana hak Allah, bagaimana hak saya atas Allah. Nggak ada hitung-hitung. Karena saya merasa bahwa semua ketaatan saya ini, kalau saya lakukan sepanjang hidup itu belum bisa membayar lunas hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Maka waktu kita melakukan taat, ya udah satu aja, tunduk aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya al-haibah. Iya. Nanti bisa kita diskusi ya, tapi karena ini biar utuh, karena pengertian haibah akan sempurna kalau kita mengerti juga tentang khosyah. Tapi kalau khosyah itu lebih ringan ya.
beda dengan haibah. Kenapa? Karena haibah itu sesuatu yang memang selama ini jarang ya, karena selama ini kan yang sampai kepada kita, ya udah kalau kita beramal taat itu ya biar dapat surga. Iya, biar dapat surga. Nah, bagi orang yang haibah, iya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala, karena ada juga yang mengatakan kan yang menjanjikan surga siapa? Allah. Iya. Tapi bagi orang yang punya rasa haibah itu dia punya pengertian tersendiri tentang janji surga itu. Nah, yang difahami oleh orang-orang yang betul-betul bertakwa, bertakwanya adalah disertai dengan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memahami janji surga yang Allah berikan kepada siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Allah sangat suka kalau kita berlaku takwa. Allah sangat suka kalau kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari mana kita tahu Allah sangat suka dari janji surga itu? Iya, dari janji surga. Iya. Jadi waktu kita melakukan amal taat itu yang kebayang surganya atau kesukaan Allahnya? Kesukaan Allahnya. Tapi salah nggak kalau kemudian orang membayangkan waktu dia sedang tahajud gitu ya, sedang tarawih gitu, membayangkan ini nanti yang akan membuat saya masuk surga gitu. Itu salah nggak? Enggak, iya, nggak salah juga. Tapi itu kan menunjukkan kualitas. Iya, menunjukkan kualitas seseorang. Iya, menunjukkan kualitas seseorang. Kalau anak kecil, iya, dijanjiin sama orang tuanya, nak, pokoknya kalau kamu tarawih, bapak akan belikan es krim. Iya, harga es krim yang mahal itu berapa yang di Jalan Kaliurang? Ya, pokoknya bapak akan belikan es krim yang mahal yang di Jalan Kaliurang itu yang 30.000. Wah, ini anak kecil semangat nggak? Semangat. Nah, ketika dia tarawih, yang ada di kepalanya orang tuanya atau es krim? Wajar nggak? Wajar, karena dia masih anak-anak. Iya, tapi kalau orang yang sudah mahasiswa gitu, dijanjiin, nah, pokoknya kalau kamu patuh nih sama orang tua, ya, bapak ibu akan belikan makanan yang paling kamu sukai. Iya, makanan yang paling kamu sukai. Mahasiswa ini sudah dewasa. Nah, dia akan memahami janji orang tuanya itu sebagai apa? Oh, berarti orang tua sangat suka kalau saya melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Ya, semangat nggak? Semangat. Nah, yang membuat dia semangat adalah janji orang tua atau kesukaan orang tuanya? Kesukaan orang tua ya terhadap kita ketika kita melakukan apa yang diingini oleh orang tua. Ya. Sehingga ketika kita bahagia, itu bahagianya karena nanti akan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh orang tua, tapi bahagia karena kita sudah melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang tua. Iya, kita bahagia karena kita bisa melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang tua. Bukan bahagia karena saya akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh orang tua. Itu berarti menunjukkan orang tadi dewasa atau anak-anak? Dewasa. Nah, maka iman juga sama. Ada iman tufulia, iman kekanak-kanakan, dan ada iman yang sudah dewasa. Iya, itu tingkatan iman. Itu haibah. Nah, yang kedua adalah al-khasyah. Ini jadi mengulang ya, nggak apa-apa ini mengulang. Kalau khasyah berarti takut kalau ketaatan kita tidak disertai ilmu. Iya, tidak disertai ilmu. Kita takut. Iya, kita takut. Kalau kita melakukan amal itu tidak berdasarkan ilmu. Iya. Dan tidak berdasarkan ilmu itu bisa dua kemungkinan. Iya, bisa dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan pertama, apa yang kita lakukan itu nggak ada dasarnya. Iya, nggak ada dasarnya. Berarti mengada-ada. Ya, setiap amal yang tidak didasarkan ilmu kan jadi mengada-ada. Iya. Nah, ini yang kita takutkan.
Ya, kalau kita melakukan amal itu nggak ada dasarnya. Misal kamu tadi melaksanakan sholat apa? Saya tadi sholat ashrul awakhir. Iya, ashrul awakhir al-ula. Apa itu sholat ashrul awakhir ula? Ya, ini kan hari ke-10 yang terakhir dari Ramadan. Ya, hari terakhir ke-10. Ya, 10 yang pertama. Nah, hari terakhirnya berarti hari keberapa? Ya, ke-10. Iya. 10 akhir yang pertama berarti hari terakhirnya hari ke-10. Nah, makanya saya sholat di hari terakhir itu. Sholat apa? Ya, sholat karena hari ini adalah hari Ashrul Awakhiril Ula. Ya, makanya saya sholat itu. Nah, kalau ada orang yang sholat seperti itu ada dasar ilmunya enggak? Nah, itu salah satu yang harus kita takutkan. Ya, kalau kita melakukan amal itu ternyata nggak ada landasan ilmunya. Iya, nggak ada landasan ilmunya. Jadi ini khasyah yang pertama. Ya, khasyah yang pertama. Atau bisa jadi, ya, kalau yang tadi itulah yang nanti akan disebut sebagai amal apa? Bid'ah. Ya, bid'ah itu amalan yang sama sekali nggak ada dasarnya. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, qaul ulama juga nggak ada, ya reka-reka dia aja. Loh, kok kamu sholat seperti itu? Ya, saya nyimpulkan sendiri aja. Ya, saya nyimpulkan sendiri aja, bikin sendiri aja. Ini itu namanya dia beramal tanpa dasar ilmu. Ya. Kalau di surat Al-Isra, ya, ada ayatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Nah, itu beramal tanpa ilmu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya tahu ilmunya, tapi mengabaikannya. Dan inilah yang paling banyak ya dilakukan. Ya, paling banyak, paling sering. Udah tahu ilmunya. Ya, udah tahu ilmunya. Tapi tidak dilakukan. Iya. Kalau tidak dilakukan itu berarti melakukan nggak? Ini udah malam tapi tetap mikir ya. Iya, kalau tidak dilakukan berarti melakukan nggak? Melakukan. Wujud melakukannya adalah tidak melakukan. Karena tidak melakukan itu berarti melakukan. Tidak melakukan kan berarti meninggalkan. Meninggalkan itu kata kerja bukan? Nah, kalau kata kerja kan berarti ada perbuatannya. Iya, ada perbuatannya. Contoh nih, ini berarti dia beramal tanpa dasar ilmu. Ya, tanpa dasar ilmu. Ngerokok, ya ini contohnya ngerokok ya. Dalam pandangan umum, ngerokok itu ada dua pendapat ya. Ya, pendapat pertama mengatakan haram, pendapat kedua makruh. Iya. Yang bilang sunnah ada nggak? Ada ya. Jadi paling kurang kalaupun ada khilaf, ya ada dua, ya, haram dan makruh. Nah, katakanlah ada orang yang punya pandangan makruh. Iya. Ada pandangan bahwa rokok itu makruh. Nah, maka dia pun ngerokok. Iya, dia pun ngerokok. Nah, kita tanya sama dia, Mas, kok ngerokok? Ya, iya, emang kenapa? Menurut sampean, ngerokok itu hukumnya apa? Ya, makruh lah. Iya, makruh. Iya, oh, sampean berarti tahu ya hukumnya makruh. Berarti dia punya ilmu nggak? Punya. Nah, kita tanya, Mas, kalau makruh itu ininya gimana penjelasannya? Ya, makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan ya apa-apa. Ya. Nanti kan dia sudah bisa sudah memahami. Oh, kalau tidak dilakukan dapat pahala ya. Iya.
Sampean pengen nggak dapat pahala? Sampean pengen nggak dapat pahala? Apa jawaban dia? Iya. Nah kalau pengen dapat pahala, kenapa ngerokok? Kalau pengen dapat pahala, kenapa ngerokok? Berarti dia ngerokok itu pakai ilmu nggak? Pakai, tapi ilmunya dipakai nggak? Ini memakai ilmu dengan cara tidak memakai. Dia pakai ilmu, tapi ilmunya tidak dipakai. Lucu nggak? Iya. Saya pakai ilmu kok, kan makruh. Iya. Iya, dia pakai ilmu, tapi tidak memakainya. Hal yang sama sebenarnya kebalikannya. Ya, kebalikan makruh apa? Sunnah. Iya. Sunnah itu kalau di dalam fikih definisinya apa? Itu bukan definisi ala santri. Kalau definisi ala santri itu Arabnya yang keluar. Iya, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, jadi hukum sunnah adalah hukum yang kalau dikerjakan dapat yuthab, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, iya, la yu'aqab, tidak disiksa. Iya, tidak disiksa. Ini tidak ada hukuman, tidak ada siksa bagi orang yang meninggalkan yang sunnah. Tapi dapat pahala kalau melakukannya. Nah ini salat ba'diyah isya, ya, itu hukumnya apa? Sunnah. Nah ada temen dia nggak salat ba'diyah, kita tanya, Mbak, sudah salat ba'diyah belum? Iya, kenapa belum? Iya, ya udah batal. Udah batal. Mbak, kalau udah batal itu masih bisa nggak wudhu? Masih, gitu ya. Masih. Kalau wudhu itu pahalanya ada nggak kalau batal wudhu lagi? Ada, iya. Bisa nggak kalau wudhu lagi? Bisa. Terus kenapa nggak wudhu lagi? Iya, malas. Iya. Nah, kan nanti tidak sholat ba'diyah. Iya, tidak sholat ba'diyah. Kan Iya. Kan sunnah. Iya. Memang kenapa kalau sunnah? Kan kalau sunnah, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oh, tapi kalau dikerjakan gimana, Mbak? Dapat pahala. Iya. Jadi kan pengen nggak dapat pahala? Pengen nggak? Pengen. Loh, kenapa nggak sholat ba'diyah? Ayo jawabannya apa? Ya kenapa nggak sholat ba'diyah? Nah itu berarti dia tidak sholat ba'diyah pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, iya. Ilmu bahwa kalau tidak sholat ba'diyah tidak apa-apa. Tapi itu ilmunya dipakai nggak? Itu kan ngelihatnya cuma nggak apa-apanya. Dia tidak melihat bahwa kalau dilakukan dapat pahala. Iya, itu berarti dia pakai ilmu tetapi tidak memakainya. Makanya cuma separuh aja. Nah ini yang kita takutkan kalau sampai amal di dalam kita melakukan amal taat itu ternyata tidak pakai landasan ilmu. Iya, nggak pakai landasan ilmu. Ya landasannya adalah apa yang disebut oleh para ulama itu hanya sekedar untuk memenuhi hadzun nafsi. Hadzun nafsi itu ya bagian dari nafsu ya. Nafsu pengennya nggak salat ba'diyah kok kan nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah dan sebenarnya yang mengatakan bahwa salat ba'diyah kalau tidak dilakukan nggak apa-apa itu akal kita, hati kita, jiwa kita atau nafsu. Nafsu. Kalau akal kan mikir, kalau saya lakukan kan saya dapat pahala. Iya, dapat pahala itu akal. Kalau hati, saya kan nanti dapat ridha Allah. Kalau jiwa, kan nanti saya jadi dekat dengan Allah. Itu
itu lebih kuat lagi. Tapi minimal kalau akalnya dipakai, lumayanlah dapat pahala. Ya, sebagaimana definisi amal sunnah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan khasyah, ada rasa takut pada diri kita kalau kita beramal itu tidak pakai landasan ilmu. Ya, tidak pakai landasan ilmu. Kita berpakaian itu sebenarnya kalau pakai ilmu dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Nah sekarang mana yang lebih kuat pada saat berpakaian? Menunjukkan taat kepada Allah atau biar dilihat oleh orang lain? Nah, itu pakai ilmu nggak? Ilmu yang mana? Biar dilihat oleh orang lain itu ilmunya siapa? Bukan ilmu Allah. Iya, bukan ilmu Allah. Yang terakhir adalah ar-rahbah. Kalau ar-rahbah takut kalau kita melakukan amal itu bukan karena syukur kita kepada Allah. Ar-rahbah adalah takut kalau kita beramal bukan wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Kalau itu bukan wujud syukur saya kepada Allah. Karena sebenarnya dari sisi manapun kita melakukan amal, tidak ada alasan yang bisa diterima, tidak ada alasan yang bisa diterima dari semua amal kita kecuali sebagai wujud syukur kepada Allah. Ini yang menyebabkan sebenarnya ketika kita beramal menjadi simpel. Selama ini kadang kita beramal itu banyak pertimbangan jadi ribet. Jadi ribet. Memang kalau saya puasa nanti saya jadi gimana? Ya kalau puasa kan nanti atau kalau kita puasa itu kan nanti kita jadi merasakanlah bagaimana penderitaan orang-orang miskin gitu. Kalau kita puasa kan nanti hati kita jadi lembut, ya. Kalau kita puasa kan kita jadi prihatin, gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya sih sah-sah saja. Tapi itu yang menyebabkan kita melihat amal itu menjadi tidak simpel, tidak simpel. Sebenarnya sederhana beramal itu udah satu aja. Saya beramal ini sebagai wujud syukur saya kepada Allah. Mbak, kenapa puasa? Ini syukur saya kepada Allah. Kenapa tahajud? Ini syukur saya kepada Allah. Kenapa baca Quran? Ini syukur saya kepada Allah. Iya. Karena memang nggak ada yang bisa diterima dari semua amal dan tidak ada yang pas untuk menyebutkan alasan dari amal kecuali syukur. Kecuali syukur. Selain syukur itu masih sangat mungkin nanti ada istibah. Istibah itu bisa benar, bisa salah. Sebagai contoh ada orang sholat ditanya kenapa, dijawab atau anak ada orang tua nyuruh anaknya sholat, nah sholat gitu. Emang kenapa bu saya harus sholat? Biar hati kita tenang. Biar hati kita tenang. Salah nggak kalau seandainya ada orang mengatakan sholat biar hatinya tenang? Nggak salah kan? Nah, tapi kalau anaknya rada-rada cerdas nih, begitu ibunya bilang, kamu sholat biar kamu tenang. Anaknya nanya kepada ibunya, bu, ibu kan rajin sholat nih. Iya. Jujur ya bu ya, tapi ibu udah tenang belum? Ketika anaknya nanya gitu, kira-kira apa jawaban ibu? Apakah sholatnya membuat dia tenang? Nah, itu yang dimaksud dengan istibah. Iskal ya kalau pengertian kemarin. Bisa iya, bisa tidak. Maka hal yang lebih bisa diterima adalah kalau kita nyuruh anak salat, salat nak. Emang kenapa bu? Kenapa salat? Ini wujud syukur ke Allah. Ini wujud syukur ke Allah. Allah kasih kita banyak nikmat. Ayo syukur ke Allah. Nah ini yang lebih pas dan memang inilah satu-satunya alasan kenapa kita melakukan amal taat, takwa kepada Allah. Ini wujud syukur saya kepada Allah. Ibu, kenapa kau nggak pernah cerita jelek orang lain? Ini lidah kan pemberian Allah.
saya harus mensyukur nikmat lidah ini. Nah, salah satu wujud syukur saya atas nikmat lidah ini, ya saya tidak berani menggunakan lidah pemberian Allah ini melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Iya. Syukur itu harus menjadi alasan dari semua amal-amal baik kita, dan memang pada akhirnya kita harus memiliki rohbah ini. Rohbah inilah yang membuat kita takut kalau sampai kita melakukan amal bukan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini kita baca alinea berikutnya. Iya, sebelum mungkin penjelasannya pekan depan ya. Biar nyambung dan kita dapat barokahnya ilmu insyaallah ya, dengan kita melihat bagaimana pandangan beliau ya, penjelasan beliau lebih lanjut tentang takwa ini. Waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian para mufassir rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Berkata sebagian mufassir fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pandangan mufassir terhadap apa yang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 102 yang beberapa waktu yang lalu ya kita bahas, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Nah, bagaimana pandangan para mufassirin terhadap ayat ini? Huwa, yaitu, nah ini pandangan mereka, ayyuta'a fala ya'sa. Bukti bahwa seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a, Allah ditaati, fala ya'sa, dan Allah tidak dimaksiati. Nah, itu berarti ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Ya, sehingga kalau orang taat ke Allah tapi masih maksiat, berarti takwanya belum haqqa tuqatih. Iya, takwanya belum haqqa tuqatih. Salat itu wujud taat. Habis salat cerita jelek orang lain, itu maksiat. Berarti salatnya mencerminkan ittaqullaha haqqa tuqatih belum? Belum. Iya, karena dia masih bermaksiat. Ini pandangan ba'dul mufassirin. Wa yudhkara fala yunsa. Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Itu berarti wujud dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau kadang ingat, kadang lupa, ya. Kalau lebih sering lupanya, itu menunjukkan ittaqullahanya belum haqqa tuqatih. Ya. Jadi haqqa tuqatihnya itu diwujudkan dengan tidak melakukan apa yang menjadi lawannya. Lawannya taat adalah maksiat. Lawannya ingat adalah lupa. Dengan tidak melakukan lawan dari ketaatan, itu menunjukkan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya, jadi ingat Allahnya itu takwa. Tidak lupa sama sekali Allah itu menunjukkan haqqa tuqatih. Wa yushkara, dan disyukuri, fala yukfaru, dan tidak dikufuri. Jadi syukur dan tidak pernah kufur. Syukur itu adalah wujud ittaqullah, tidak kufurnya itu adalah wujud dari haqqa tuqatih. Tentu ini mengandung makna yang perlu kita pahami. Apa yang disampaikan oleh beliau tentang pengertian ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, sudah lewat 9:30 lebih. Ada tanggapan? Alhamdulillah ada. Boleh? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang di rumah. Ya, mudah-mudahan masih terus menyimak. Tapi sebelumnya Abi ini menyampaikan pertanyaan kemarin ya. Abi baru lihat setelah selesai, ternyata ada pertanyaan ya dari Bapak Nur Khairi ya, yang Abi lihat.
Bapak Nur Khairi di Papua. Iya, persisnya di Jayapura. Dikenal beliau memang. Beliau dosen di Uncen. Dulu kuliahnya di UGM. Makanya pernah sempat ketemu. Jadi terima kasih Pak Nur Khairi. Mudah-mudahan ini masih menyimak meskipun subhanallah ya. Berarti di Papua jam berapa ini? Iya, ini jam 10, berarti di sana jam 12 kurang seperempat ya, subhanallah. Jadi pertanyaannya adalah kalau seandainya kita melaksanakan semua pengertian takwa seperti yang disampaikan tadi ya, yakni melakukan amal takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, disertai dengan rasa ta'zim, haibah, khasyah dan rahbah. Nah, pertanyaannya, apakah dengan takwa seperti ini kita juga nanti akan mendapatkan ilmu laduni? Iya. Apakah kita juga akan mendapatkan ilmu laduni? Jawabannya, ya. Iya. Kenapa ya? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, pengertian takwa di sini adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yang disertai dengan ta'zim, haibah, khasyah dan rahbah. Kalau takwanya memenuhi pengertian seperti ini, ya berlakulah janji Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kalian. Allah akan mengajari kalian. Allah akan membimbing orang-orang seperti ini ya, dalam karunia ilmunya. Dalam karunia ilmunya. Mudah untuk mendapatkan ilmu. Ya. Mudah untuk memahami segala macam urusan. Ya. Jadi kalau misal beliau seorang dosen, ya, dimudahkan ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang barangkali itu tidak diperoleh. Ya, tidak diperoleh oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tanda bukti bahwa seseorang itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia senang berbagi ilmu dengan orang lain. Ya, dan orang lain juga senang dengan ilmunya. Ya. Kenapa senang dengan ilmunya? Karena saya dari beliau itu mendapatkan ilmu yang saya tidak dapatkan dari orang lain. Kan kadang kita ketemu dengan orang yang saya kalau mendengarkan keterangan beliau itu selalu ada hal-hal yang baru. Yang ini saya tidak peroleh dari orang lain. Iya. Saya tidak dapatkan dari orang lain. Oh, pengertiannya begitu. Nah, bisa jadi itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu kepada beliau, karena memang tidak akan mungkin ada ilmu pada diri seseorang kecuali itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa ilmu itu datangnya adalah dari Allah, begitu diterima akan disampaikan ke orang lain. Iya, akan disampaikan ke orang lain. Dia senang kalau kemudian menyampaikannya ke orang lain. Tapi kalau seandainya ada orang ilmunya banyak, tapi dia malas menyampaikannya ke orang lain. Iya, dia malas. Kalaupun dia harus menyampaikan ke orang lain itu, ya dia lihat sebentar, ini bukan jadwal saya ngajar kok. Ya, jadwal saya ngajar di sekolah, ini di rumah gitu. Ya, dia tidak ada dorongan untuk mengajar, ya, untuk menyampaikan ilmu. Nah, itu nanti akan kita bisa lihat bagaimana kadar takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kadar takwanya kepada Allah rendah, kalaupun dia mendapatkan ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, kita akan kelihatan, ya, ilmunya menjadi ilmu yang hanya diketahui oleh dirinya. Ya, dia tidak suka kalau ilmu itu disampaikan ke orang lain. Kalaupun disampaikan ke orang lain, ya ada hitung-hitungan sendiri. Kalau yang betul-betul dari Allah, ya udah, ini ilmu dari Allah. Iya, saya harus meneruskannya ke orang lain. Ya, dia suka menyampaikan kepada siapapun. Begitu Pak Nur Khairi yang kita bisa sampaikan. Dan santri tadi ada satu. Ya, silakan.
Ada. Iya. Jadi pertanyaannya tadi, adakah standar bahwa amal kita itu dilakukan semata-mata karena Allah? Apa standarnya? Kalau kita memakai apa yang dijelaskan oleh beliau, standar yang bisa kita katakan pasti ya bahwa amal ini betul-betul karena Allah. Allah dalam artian lillah yang betul-betul lillah ya. Bukan lillah tapi ada sesuatu di baliknya ya. Lillah yang betul-betul murni, yang enggak kecampuran apapun, semata-mata ini antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Standar yang kita bisa pegangi adalah motivasi saya melakukan amal ini adalah wujud syukur saya kepada Allah. Ya, jadi betul-betul niat syukurnya itu nyata gitu. Niat syukurnya itu ada sekecil apapun, ya sekecil apapun. Jadi kalau di hadis, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengaitkan takwa salah satunya dengan ungkapan begini, wala tahqiranna bil ma'ruf. Ya, jangan sekali-kali kalian itu meremehkan amal kecil. Ya, amal ma'ruf, amal baik ya. Jangan sekali-kali meremehkan amal baik walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya, walau amal baiknya itu adalah ya, ketemu dengan saudaranya biwajhin taliqin dengan wajah yang ceria. Ya, dengan wajah yang ceria. Nah, berwajah ceria dengan orang yang baru ketemu itu amal baik bukan? Nah, kita lakukan itu sebagai wujud apa? Wujud syukur. Kalau kemudian kita lakukan ini wujud syukur, kenapa wujud syukur? Allah masih kasih saya wajah, Allah masih kasih saya teman. Coba kalau nggak ada teman, nggak ada cerita kita berwajah ceria kan? Iya, ada orang senyum-senyum. Ngapain kamu senyum-senyum? Ya, kan saya lagi ngamalin ya. Ya, kita itu harus berwajah ceria lah. Kan berwajah ceria kalau ketemu dengan saudara lah. Mana saudaranya? Iya, jadi alhamdulillah masih ada saudara. Iya, masih ada saudara. Walaupun saudaranya itu nggak senyum. Kalau saudaranya nggak senyum, kita senyum. Senyum kita bermasalah nggak? Enggak, karena ada yang kita senyumin. Iya, walau yang kita senyumin tidak senyum. Daripada senyum nggak ada yang disenyumin kan malah jadi tanda tanya. Jadi masih bersyukur ada orang yang bisa ketemu dengan kita. Iya, bisa ketemu dengan kita. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu standar yang kita bisa pegangi ya, bahwa saya melakukan amal ini betul-betul karena Allah. Kalau wujud syukur berarti tidak ada pamrih. Iya, syukur itu menunjukkan ya rasa terima kasih. Rasa terima kasih karena sudah diberi. Masa sudah diberi masih pengen diberi? Iya, itu namanya syukur bukan? Iya. Ada anak bilang, iya, dikasih uang sama ibunya. Terus ibunya bilang, ayo bilang apa kalau dikasih? Iya, dikasih. Semisal si anak ini dikasih uang sama budenya. Nah, ibunya si anak ini bilang, ayo kalau sudah dikasih uang sama bude harus bilang apa? Iya, bilang apa? Iya, sebenarnya saya tahu ibu bilang terima kasih. Tapi kalau saya bilang terima kasih, bude mau kasih apa ke saya? Wah, ini anak terlalu apa ini? Terlalu cerdas ini. Bu, kalau saya bilang terima kasih kepada bude, emang bude mau kasih apa ke saya? Udah dikasih uang kok. Ya, maka ucapan terima kasih itu ya wujud syukur karena dikasih. Ya, mana yang lebih dahulu? Amal atau kebaikan Allah? Amal kita ke Allah atau kebaikan kita ke Allah? Mana yang lebih dulu? Kebaikan Allah ke kita atau amal baik kita ke Allah? Kebaikan Allah ke kita itu selalu mendahului amal-amal kita. Maka pantasnya kita beramal biar dapat kebaikan dari Allah, atau kita beramal sebagai wujud syukur kita ke Allah. Iya. Ada satu yang boleh ya orang melakukan beramal biar dibaiki oleh Allah. Siapa? Orang yang merasa dalam hidupnya
betul-betul tidak merasa ada kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Itu boleh, silakan. Cuma bertanya, adakah orang yang seperti itu? Nah, iya. Nggak ada. Iya. Kebaikan Allah itu selalu mendahului kita. Maka wajarnya apapun yang kita lakukan adalah wujud terima kasih atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan satu lagi, kita sebenarnya bisa berbuat baik itu atas kebaikan siapa? Ya udah. Iya, kita berbuat baik saja itu adalah atas kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah lewat taufiknya, lewat inayahnya, lewat hidayahnya, kita nggak mungkin bisa ngaji begini. Jadi kita bisa ngaji begini, kita bisa salat tarawih, bisa puasa, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh betul kalau kita tahu itu kebaikan Allah, kemudian kita tidak meniatkannya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih banyak berbincang soal ini, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, Bapak Ibu yang di rumah, ikhwan akhwat dan anak-anak santri yang ada di pesantren. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.